Selamat datang untuk mahasiswa sastra Inggris. Ini untuk semester 5 dan 6. Tapi jika di luar itu silakan boleh mengikuti kegiatan ini ya. Saya langsung aja untuk memberikan sosialisasi mengenai MBKM AIS ya, sebab banyak yang bertanya ke WA saya dan saya baru bisa kepegang sekarang ini ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk momen kali ini, Prodi menyapa dengan judul sosialisasi MBKM AIS. Ya, nanti jika sudah ada Bu Ani, nanti mungkin bisa melengkapi. Bu Ani itu sebab dari AIS ya, jadi dari AIS Institute. Nah, catatan sebelum teman-teman masuk ke apa itu MBKM AIS, saya ingin memberi catatan penting bahwa MBKM hanya mahasiswa yang registrasi di semester 5 atau 6 ya. MBKM itu tidak wajib ya, tidak wajib. Dan keuntungannya adalah dapat konversi mata kuliah. Tetapi harus diingat yang dikonversi adalah mata kuliah di semester 5 atau 6 ya. Jadi jika Anda mengambil semester 5, berarti lihat mata kuliah di semester 5, kan ada tuh daftar mata kuliah di semester 5 apa saja atau daftar mata kuliah di semester 6 apa saja. Nah, itu yang bisa dikonversikan. Ya, bukan berarti misalnya Ibu saya non SIPAS. Semester 5 udah saya ambil semua. Apakah saya boleh konversi nilai yang di semester 4? Tidak boleh jawabannya ya. Ataukah apakah saya boleh konversi di semester 6? Saat itu kalian masih di semester 5 misalnya. Itu tetap tidak boleh ya. Jadi semester 5 konversi di semester 5. Ya, semester 6 hanya dapat dikonversi di semester 6. Ya. Apa saja mata kuliah yang di semester 5 dan 6? Lihat di katalog. Jadi semua yang non SIPAS harus mengikuti yang mata kuliah yang di semester 5 dan 6-nya SIPAS ya. Untuk konversi ya. Dan AIS membuka banyak mata kuliah secara online. Ya, nanti ada linknya mata kuliah apa saja. Tetapi saya sudah mencarikan beberapa mata kuliah yang cocok untuk teman-teman. Ya, jangan kejauhan misalnya, kan memang bebas, sebenarnya bebas mengambil mata kuliah di AIS tuh berbagai macam, bisa kedokteran, misalnya coding atau apa informatika dan sebagainya itu bisa ya. Tapi Anda mengukur diri sendiri apakah mampu misalnya mengambil ilmu kedokteran gitu kan. Cari yang menurut Anda, oh ini nih saya bisa nih, yang nggak jauh-jauh dari misalnya writing, kan ada itu koresponden, cara berkorespondensi itu kan berarti mahasiswa kita bisa gitu ya. Jadi nanti ada beberapa mata kuliah yang sudah saya pilihkan yang sesuai dengan eh, yang masuk lah dengan prodi sastra Inggris ya. Di luar itu apakah boleh Bu, selain yang dipilihkan Ibu? Boleh, silakan ya. Oke, lanjut lagi. Nah, MBKM AIS. Nah, saya ingin menjelaskan AIS Institute adalah program pembelajaran daring yang memberikan kesempatan mahasiswa untuk mengambil mata kuliah dari berbagai perguruan tinggi terbaik. Jadi dari semua perguruan tinggi di nasional, tingkat nasional maupun internasional. Di nasional dari UI ada, dari BINUS ada, dari ITB ada, dari manapun ada ya, yang perguruan tinggi yang terbaik ada semua ya. Dan semuanya online ya. Di luar negeri pun ada yang misalnya Harvard atau Universitas Tsinghua yang di China itu bisa. Ya, nanti ada daftarnya.
Program ini mendukung implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya, masuk dalam MBKM. Walaupun menterinya ganti, ini kan zamannya Mas Menteri ya MBKM ini. Tapi untuk menteri sekarang ini bedanya dibolehkan tapi tidak diwajibkan. Ya, kalau dulu zamannya Menteri Nadiem Makarim yaitu itu wajib MBKM. Wajib dalam artian mahasiswa tidak diwajibkan tapi universitas mewajibkan untuk merekrut sebanyak-banyaknya mahasiswa untuk ikut MBKM. Nah, sekarang tidak. Sekarang ini tidak wajib bagi universitas juga dan tentunya tidak wajib juga buat mahasiswa. Hanya keuntungannya tadi saya sebutkan adalah bisa konversi nilai. Oke. Slide 3. Persiapan administrasi dan persyaratan akademiknya apa saja, yaitu memahami panduan program MBKM AIS Institute. Jadi Anda bisa melihat sendiri mata kuliah nanti ada linknya, saya kasih. Berkonsultasi dengan dosen pembimbing akademik. Dalam artian apa? Bu, saya udah registrasi mata kuliah ini benar nggak di semester 5? Iya benar saya lihat. Lalu saya mau ngambil mata kuliah, misalnya Anda nyari sendiri ya di link nanti. Apakah boleh Bu? Ya boleh-boleh saja, asal Anda bisa mengukur diri mau mengambil berapa mata kuliah. Oke. Ketiga, memastikan kesesuaian mata kuliah dengan kurikulum kampus asal. Jadi kesesuaian. Jadi kesesuaiannya dilihat bukan dari jumlah SKS, tapi hanya per hitungannya mata kuliah ya, hitungannya mata kuliah bukan hitungannya SKS. Memperoleh surat rekomendasi atau persetujuan dari perguruan tinggi asal. Jadi nanti Anda melengkapi data pendaftaran seperti nama, NIM, semester keberapa, SIPAS, non-SIPAS, mata kuliah yang diambil di AS apa saja ya. Ini untuk mengisi pelengkapan data ini ada linknya ya. Nanti saya di chat, nanti saya kirim. Oke, lanjut. Kesiapan teknisnya apa saja? Memastikan perangkat pendukung seperti laptop, smartphone, dan koneksi internetnya stabil. Ya, usahakan punya koneksi internetnya stabil. Karena apa ya? Kita kan belajar secara online ya dengan beberapa universitas yang keren. Jadi jangan malu-maluin. Bentar-bentar Bu, maaf saya ini koneksi saya terputus-putus. Jangan seperti itu. Jadi untuk kelancaran Anda belajar, pastikan bahwa koneksi internet Anda stabil ya. Menginstal aplikasi pendukung seperti Zoom, Google Classroom kan setiap universitas mungkin beda-beda, misalnya mengadakan Zoom memakai Google Classroom atau LMS AIS Institute ya. Jadi Anda harus tahu yang digunakan apa. Pemahaman sistem pembelajaran ya. Jadi familiar dengan cara mengakses materi, mengerjakan tugas, mengikuti ujian, dan berkomunikasi dengan dosen. Ini sama saja ketika Anda mengikuti tuton ya. Jadi ya tetap ada materi Anda lihat, ada tugas Anda kerjakan, ya ada ujian yang Anda kerjakan ya. Sesekali bisa berkomunikasi dengan dosen mungkin dengan chatting atau email dan sebagainya ya. Mengatur jadwal dengan baik agar tidak bentrok dengan perkuliahan di kampus asal. Nah, ini maksudnya janganlah hanya karena Anda sudah ikut AIS lalu terbengkalailah jadwal tuton Anda misalnya. Wah, saya nggak sempat tuton karena saya sibuk AIS itu. Jadi kita harus bisa bagi waktu, ya. Mengapa bisa Bu? Kok bisa Bu sambil tuton juga? Ya nanti kita lihat. Jadi UT itu, nah persyaratan nanti ada di bawah ya. Nanti akan saya jelaskan. Nah, perlu juga Anda kesiapan mental dan motivasi, memiliki sikap mandiri dan disiplin dalam mengikuti pembelajaran daring. Ya, jika tuton itu kan namanya ibaratnya mandiri ya. Jadi Anda bisa membuka sewaktu-waktu dalam seminggu, misalnya bukanya hari Senin atau sampai hari Jumat, itu Anda bisa pilih dan jamnya juga bisa pilih. Nah, ini juga kadang yang saya tahu AIS Institute juga ada jadwalnya yang kapan Anda harus buka materi, harus Anda mengerjakan tugas dan sebagainya.
mampu berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tulisan ya. Jika dengan universitas luar negeri dipastikan bahwa Anda bisa berbahasa Inggris ya, baik lisan maupun tulisan. Tata caranya yaitu pertama-tama mengisi link yang tadi saya kirim ini untuk mendata ya, mendata siapa saja yang mau ikut di semester berapa dan mata kuliah apa saja ya. Kedua, memilih mata kuliah AIS yang ditawarkan oleh AIS, sorry. Minimal ya, 3 mata kuliah dalam negeri. Lalu plus minimal 1 mata kuliah luar negeri. Ya. Jadi minimal 4. Ya, jika misalnya di semester 5, coba lihat di katalog, di semester 5 ada 6 mata kuliah misalnya ya. 6 mata kuliah, berarti jika dilihat dari minimal AIS berarti 4, masih ada sisa 2. Kan misalnya 6 mata kuliah di semester 5. Misalnya, saya lupa juga di semester 5 terus ada berapa mata kuliah tuh. Misalnya ada 6 mata kuliah di semester 5. Lalu Anda mengambil di AIS 4 mata kuliah. Berarti masih ada 2 mata kuliah di UT yang Anda harus tetap ikuti. Baik secara tutorialnya dan ujiannya ya. Ini keterangan nomor 4 ya. Sisa mata kuliah UT harus tetap diambil sisanya. Bu, boleh nggak Bu, misalnya saya nggak minimal 4 tapi saya 5 boleh. Ya. Saya mau ambil sama persis dengan yang di semester 5-nya UT gitu ya. Itu boleh. Ya. Tapi saya lihat dulu kemampuan Anda ya. Kalau nggak kuat mah jangan berani-beraninya ambil 6 atau 5 gitu ya. Ini aja 4 aja udah cukup menurut saya ya. Konversi berdasarkan jumlah mata kuliah bukan SKS. Jadi mata kuliah misalnya translation berapa sih yang di semester 5? Bisa translation 5 misalnya. Berarti nanti dikonversi dengan mata kuliah di sana. Nanti ada contohnya. Nah, seperti ini contohnya. Ini yang saya rancang. Ini yang saya rancang untuk, kelihatan nggak sih? Yang saya rancang untuk semester 5 dan semester 6, contohnya. Jadi semester 5 itu kan ada mata kuliah pengantar linguistik umum. Lalu Anda bisa mengambil mata kuliah Indonesian Culture di Universitas Indonesia. Ya, tapi dicek dulu apakah ini masih ditawarkan. Ya, mudah-mudahan masih ditawarkan ya di UI sana ya. Lalu misalnya untuk translation 5 Anda ingin mengkonversi translation 4 ya ke mata kuliah Learning Assessment di Universitas Atmajaya. Ya, boleh. Lalu untuk semester 5 Bahasa Indonesia Merangkum Anda ingin konversikan dengan Critical Thinking and Critical Writing di Nankai University. Ini di luar negeri. Lalu di semester 6 misalnya. Ini saya kasih contoh 3. Jadi tahun 2023 kami hanya dibatasi 3 SKS untuk yang 3 mata kuliah yang dapat dikonversi. Lalu di semester 6 ada 3 mata kuliah. Tapi tadi saya nanya prodi lain itu boleh untuk semua di semester 5 semua atau semester 6 semua gitu ya. Tapi jika Anda merasa terlalu berat untuk mengambil kelas AIS, ya bagi saya dibagi-bagi aja, 50-50 aja, atau 30 atau 60 gitu ya. Jadi di luar ngambil 3 misalnya, di 3-nya ngambil di UT gitu ya. Untuk semester 6 contohnya analisis teks dalam penerjemahan. Ini bisa dikonversikan dengan multicultural di Universitas Atmajaya. Lalu ada juga translation 5 di semester 6. Anda ganti misalnya reading and writing in English di Tsinghua University. Atau penyuntingan teks terjemahan di semester 6. Anda ganti misalnya dengan komunikasi bisnis dan negosiasi di Universitas Atmajaya. Jadi apa tadi syaratnya?
3 mata kuliah di dalam negeri dan minimal ya 1 mata kuliah di luar negeri. Ya, lebih boleh kan ini minimal, saya bilang minimal. Misalnya Bu, saya mau ngambil di Harvard 1, di Tsinghua 1, jadi 2 nih, boleh. Lalu yang Indonesia saya ambil hanya 2, nggak boleh kan, minimal 3 kalau di dalam negeri ya. Oke. Saya kira cukup sekian. Apakah ya saya tidak ini ya melontarkan pertanyaan, nanti pertanyaan lewat WhatsApp aja, sebab kalau pertanyaan akan terus-terusan malah panjang gitu ya. Oke, saya cukupkan sekian. Nanti apakah sudah ada Bu Ani? Bu Ani, apakah ingin melengkapi? Ya, jika tidak ada berarti Bu Aninya tidak hadir dan tidak perlu dilengkapi. Ya. Oke, nanti saya akan sharing mata kuliah apa saja yang ada di AIS. Ya. Ini saya tulis. Kalau untuk mata kuliah tambahan ngulang bisa dikonversi. Tidak bisa. Bu, maaf, tidak mungkin terlewat kalau saya sudah ambil paketan, nggak bisa pilih gimana. Ya, ini adalah link untuk ini, untuk mengisi apa data ya. Ini saya kasih ini untuk mengisinya. Lalu link untuk ini ya, link untuk apa? AIS ya, kelas AIS. Bentar ya, saya cari di mana ya kemarin link. AIS, bentar. Sambil saya cari, ada pertanyaan, Bu, kalau untuk mata kuliah tambahan ngulang bisa dikonversi tidak? Itu mata kuliahnya, oh tidak bisa ya. Jadi mahasiswa RPL itu tidak bisa mengambil MBKM, itu info tambahan ya. Dan ada pertanyaan, untuk mata kuliah tambahan ngulang bisa dikonversi tidak? Di semester berapa? Di semester 5 ngulang. Lalu Anda, ya nggak bisa dong. Pokoknya mata kuliah itu di semester 5 atau 6. Ya, kalau jika Anda yang di semester 5 itu mengulang, kan berarti Anda sudah maju ke semester 6. Ngapain harus mundur lagi? Nggak bisa. Bu, maaf, tidak mungkin terlewat. Kalau misal udah ambil paketan nggak bisa pilih gimana? Maksudnya dia lewat. Ya sudah, paketan itu ya itu yang kita, kan Anda sudah registrasi nih di semester 5 udah sepaket gitu ya. Lalu Anda bisa daftar semester sekarang nih ya, semester yang berjalan ya. Ambil AIS ya. Jadi yang Anda registrasikan itu adalah mata kuliah yang di UT, bukan yang di AIS. Yang di AIS itu hanya untuk Anda mendaftar tapi bukan yang registrasi UT ya, mendaftar di AIS gitu kan beda. Jadi yang di AIS nanti gini, ibaratnya Anda mengambil kuliah di UT nih di semester 5. Lalu ini yang mata kuliah yang di UT aja ya. Jangan diutak-atik. Kemarin masih ada yang salah. Jadi ada mata kuliah UT lalu mata kuliah AIS diregistrasikan. Ini tidak sah. Berarti Anda hanya mengambil AIS saja tapi tidak bisa dikonversi.
Ya, kemarin banyak kesalahan. Jadi yang diregistrasikan adalah mata kuliah yang di UT. Lalu nah tempat lain di AIS nih, ini UT, ini lo AIS. Lalu Anda ngambil kuliah juga di AIS. Nah, yang Anda misalnya 4 di AIS, Anda kuliah di 4 ini. Lalu yang 2 sisa Anda kuliah juga yang di UT. Ya, hanya dua yang Anda ingin ini kan apa misalnya dari beberapa mata kuliah di UT tuh Anda hanya mau ngambil misalnya saya mau ngambil translation 4 dan 5 misalnya ya. Sedangkan 6 7 itu biar nanti dikonversikan di AIS. Jadi Anda mengambil mata kuliah yang di UT sesuai yang Anda inginkan, misalnya 2 aja, lalu yang di AIS Anda ambil yang 4. Tapi untuk registrasi tetap yang di UT semua semester 5 semua. Ya, paketan itu ya. Oke. Yang tidak paket ya harus ngikutin yang ini, yang paket. Jadi harus mengambil yang mata kuliah yang 5. Bukan udah semua Bu yang 5. Yang 6 juga. Berarti Anda nggak bisa. Nggak bisa ngambil mata kuliah di semester 5 dan 6 sudah diambil misalnya. Karena Anda kan misalnya non-sipas kan bisa ngambil yang atas-atas atau gimana gitu ya. Tidak bisa. Walaupun Anda sudah semester 5. Jadi untuk konversi mengikuti yang SIPAS. Seperti itu ya. Paham nggak? Internship untuk sastra Inggris magang. Nanti BTN buka ya. BTN nanti akan buka magang. Jadi siap-siap nanti ada pengumumannya. Biasanya itu yang semester lalu itu yang buka adalah UT daerah ya, UT daerah bukan dari pusat ya. Jadi UT daerah biasanya menawarkan ya. Tapi mudah-mudahan di UT pusat juga ini ya ada sosialisasinya juga ya. Itu magang ya. Oke. Bu, saya RPL Nosipas apakah bisa ikut? Tergantung Anda Nosipas semester 5 semester 6 sudah diambil apa belum? Jika belum bisa. Tapi kalau sudah enggak bisa. Bu, kalau mahasiswa Nosipas aduh. Saya harap untuk semester 6 ya ada kan saya tadi bilang nanti BTN akan buka bentar lagi. Apakah nanti AIS ada ujian akhirnya? AIS itu hampir sama kayak Tuton ya. Jadi ada apa ya diskusi lalu ada tugas gitu ya. Tugasnya itu. Jadi pastikan Anda itu menerima sertifikat dari AIS. Nah, sertifikat itu dimanfaatkan untuk Anda konversikan nilai. Jangan begini, Bu, saya sudah ikut AIS. Saya nanya, mana buktinya? Nggak ada. Ya nggak bisa. Jadi buktikan dengan apa? Sertifikat. Jadi tunggu. Bu, sertifikatnya misalnya datangnya itu 2 bulan lagi misalnya. Tapi Anda sudah mau konversi. Buat aja keterangan. Dan kasih bukti bahwa Anda itu ikut AIS. Ya, jangan sekali-sekali membohongi misalnya. Bu, saya ikut benar sumpah. Ya, ternyata pas dilihat ya apa nggak pernah datang, nggak pernah ikut. Tapi minta konversi itu nggak bisa ya. Jadi yang penting ada sertifikat. Misalnya Bu, 2 bulan lagi sertifikatnya, kami akan tunggu. Ya, bukan berarti Anda langsung nilainya keluar, enggak. Oke. Nah, bagaimana cara konversinya? Coba dibuka nanti di ini, di FISIP, di sorry, di ini, di webnya FISIP UTACID ya. Di situ nanti ada MBKM, lalu di situ ada pelaporan. Cari aja pelaporan. Nah, pelaporan itu adalah form Anda disuruh mengisi form yang isinya bukti bahwa Anda sudah lulus kelas AIS ya.
Jadi yang diminta adalah bukti registrasi Anda di semester 5 atau 6. Nah, tunjukkan buktinya bahwa Anda mengambil mata kuliah yang di UT. Ingat ya, bukan mata kuliah yang di AIS. Yang Anda cantumkan adalah registrasi di mata kuliah UT. Lalu diminta juga sertifikat yang di AIS. Nah, nanti yang di AIS misalnya berapa, nanti digabungkan dengan yang di UT kayak gitu. Ya. Jangan sampai salah. Kemarin itu banyak yang ngisinya adalah mata kuliah yang di AIS registrasinya. Ini nggak muncul, yang nggak bisa dikonversi, ya seperti itu. Harus ada tes untuk mendapatkan sertifikatnya. Biasanya tuh sertifikat itu berdasarkan jumlah kehadiran Anda, ya. Kehadiran tuh harus lengkap, jangan bolong-bolong, ya. Lalu keaktifan Anda, keaktifan itu dilihat dari Anda berdiskusi, Anda merespon diskusi teman gitu ya. Itu kan lalu diskusi, ada tugas Anda kerjakan kayak gitu. Ya kayak tuton gitu, nanti ada, itu sebenarnya semua serba mesin ya kayaknya kalau di AIS itu ya. Jadi yang menghitung itu mesin, jadi jumlah kehadiran Anda itu kelihatan dari situ. Ya. Ujiannya seperti saya sih asumsi saya sih tidak ada, kayak tuton aja gitu. Ya. Mungkin ada kuis ya gitu ya. Ya kayak tuton aja seperti itu. Harusnya ada tes untuk mendapatkan sertifikatnya. Ya enggak. Yang penting Anda ini aja eh, aktif ya di situ. Berarti diisinya pas sudah dapat sertifikat AIS ya, Bu. Iya, nanti jika Anda sudah mendapatkan sertifikat, misalnya sudah lulus, berarti isi di yang di PISIP itu yang pelaporan ya. Bu, kalau untuk mata kuliah tambahan ngulang bisa dikonversi? Nggak bisa, yang ngulang-ngulang nggak bisa. Ngulang tetap ngulang ya. Pernah ada yang ini niatnya mengambil apa AIS ini untuk konversi nilai yang di semester 4 nggak bisa, atau yang nilai di semester 7 nggak bisa ya, kayak gitu. Untuk itunya link AIS-nya sudah tahu ya, AIS AIS UTACID kalau nggak salah. Tadi saya lupa, takut salah. Untuk jangan, saya nggak mau open mic. Saya trauma ada yang bersuara ini aneh-aneh dan mengirim gambar aneh-aneh ya, dan menunjukkan gambar aneh-aneh. Ya, saya mau clean. Kalau ambil mata kuliah di AS tidak linear dengan, boleh saja yang tidak linear. Tapi Anda harus mengukur misalnya kemampuan Anda, jangan sekali-sekali mengambil misalnya mata kuliah IPA yang sangat susah gitu ya. Misalnya kimia, fisika gitu ya. Tapi kalau Anda memang hobi di situ ya silakan aja ya. Jadi ukur kemampuan ya. Misalnya Bu, saya sebelumnya ahli fisika Bu, tapi saya menyuruh jadi anak sastra Inggris. Silakan aja mengambil fisika gitu ya, misalnya. Berarti kalau mata kuliah semester 6 belum diambil masih bisa ikut AIS ya Bu, walaupun saat ini masih menjalani semester 5. Iya boleh, semester 6 masih bisa, masih ada kesempatan. Semester 5 ini kan belum jalan kan? Semester 5 langsung aja daftar ini AIS ini. Semester 5 kan mulainya nanti April. Yang misalnya Anda ya, misalnya untuk semester ini kan. Sekarang sorry genap ya. Oh berarti 6 ya. Benar.
Nanti untuk UAS itu gimana Bu? Apa? Nanti untuk UAS itu gimana Bu? Langsung tidak mengikuti UAS atau gimana Bu? Tergantung kan saya tadi bilang gini. Misalnya Anda mengambil 5 mata kuliah di UT, ini lima-limanya nih, ya. Jika Anda hanya mengambil 3, sorry 4 ya, minimal 4 ya, 4 AIS, berarti kan masih ada sisa satu nih yang di UT. Di UT ini yang satu tetap tetap tuton atau tetap TTM atau tetap tuweb dan ujian. Yang satu ini, ya. Jika misalnya di semester 5 ada 6 mata kuliah dan Anda hanya mengambil 4 di AIS, berarti sisa 2. Duanya ini yang di UT, Anda harus tetap tuton dan ujian. Ya. Di lain sisi juga Anda harus ikut tutonnya si AIS ini. Ya. Bisa lihat panduan lengkap alur pendaftaran AIS, ya Bu. Ya ngapain lihat alur, kan saya udah ngasih itu link. Anda nulis, lalu saya daftarkan. Itu saya daftarkan ke Wadek 1. Jadi Wadek 1 tahu, oh mahasiswa semester ini, semester 5 ini mau mengambil mata kuliah AIS, bla bla bla. Yang mungkin yang Anda tanya adalah mata kuliah apa saja yang di AIS kan. Nah, ini saya lagi nyari, bentar ya. Atau nanti nyusul aja ya. Di grup-grup aja saya kasih ya. Tapi harus dicek juga apakah mata kuliah itu masih aktif ya. Takutnya kan misalnya tiba-tiba UI menutup kelas yang tahun semester lalu ada, ternyata karena kurang peminat misalnya ditutup atau diganti gitu. Itu juga harus dicek. Begitu Anda buka linknya itu, biasanya kalau masih aktif ya aktif, berarti ikut gitu ya. Nah, kalau kewirausahaan itu sudah tidak bisa akses tuton. Oh, minimal ngambil S4 matkul, Bu. Saya udah daftar 5 matkul, Bu, di S. 5 matkul di AIS boleh. Boleh-boleh saja, ya. 5. Kan minimal 4 kan. Ambil 5 boleh. Apa saja matkulnya? Ada teman yang punya linknya nggak, link AIS? Sesuai minat aja ya. Nanti bentar saya cari, bentar ya. Mata kuliah apa saja? Duh, oh, WhatsApp HP saya mana ya? Bentar. Saya cari dulu ya. Tuh ada teman yang sudah punya katalognya tuh. Nanti saya juga lagi nyari juga ini. Nah, ini katalognya ada nih. Saya taruh di sini ya. Loh, kok not found? Bentar, bentar. Kok tidak bisa? Nggak bisa dibuka katanya. Jangan-jangan udah ini, udah tutup ya. Tuh, udah nggak bisa. Kok udah nggak bisa ya? Saya kemarin dikirimin teman,
katalog. Udah nggak bisa buka ini. Coba ada mahasiswa lain yang sudah dikirimin katalog dari prodi lain nggak? Ini tidak bisa ini. Coba Anda buka ini aja nih ya di websitenya ini. Websitenya ICE. ICE ACID. Nah, di situ ada katalognya, silakan dibuka. ICE ICE Institute Academic ID. Bisa dibuka, teman-teman? Ada yang bisa buka? Saya. Nah, Anda nanti tinggal pilih saja ya, teman-teman ya. Untuk pendaftaran, saya tunggu sampai besok ya. Semoga masih bisa lah ya. Sebab katanya terakhir kemarin tanggal 10, tapi belum ada keterangan lagi. Kita usahakan ini ya. Dibukanya juga lama ya. Mungkin lagi ada perbaikan ya. Nah, semoga udah pada paham ya teman-teman ya. Saya juga nggak lama-lama ya, sebab ini ya sudah malam. Ya. Iya, loadingnya lama. Oke, ya nggak bisa dibuka. Saya juga nggak bisa dibuka linknya. Mungkin lagi eh, maintain ya. Semoga besok bisa lah. Saya juga nggak bisa buka AIS katalog. Jadi seperti itu ya caranya ya. Atau mau yang tadi itu aja ya, yang saya kasih itu. Siapa tahu masih bisa tuh mata kuliah. Tapi saya hanya menawarkan ada berapa? 3 tadi ya. Harusnya 4 ya. Yang saya kasih contoh tadi itu hanya 4. Nah, mungkin ada teman yang bisa sharing ya mata kuliah apa saja. Misalnya, Bu, saya mau ikut teman saya aja mata kuliah yang diambil teman saya boleh. Tapi kan itu kan sesuai minat ya, minat dan kemampuan seperti itu. Dan ingat bahwa MBKM ini tidak wajib, tapi apa menguntungkan buat mahasiswa. Apa untungnya? Jadi mahasiswa itu punya pengalaman di luar kuliah di UT ya, dan menambah apa ya ilmu juga gitu ya. Selain itu kan menambah pertemanan juga. Yang magang itu kan termasuk MBKM ya. Nanti yang di BTN kayaknya bentar lagi mau buka katanya ya. Segera daftar ya yang semester 5 dan atau 6 ya. Jadi Anda yang memang belum bekerja atau diizinkan kantornya untuk
magang gitu ya, silakan aja ikut BTN. Kemarin itu membuka kesempatan untuk 100 orang dari semua prodi ya. Saya harap teman-teman ada yang mengikuti ini BTN. Tapi jangan sampai gini, udah diterima, udah lolos apa magang di BTN, tetapi tidak aktif sama sekali ya. Itu ada di semester lalu. Jadi nggak pernah aktif, dikasih kesempatan malah disuruh buat logbook, itu catatan, itu tidak kerjakan, di WA tidak jawab, kayak gitu ya. Saya harap teman-teman di sini jika ada kesempatan, ambil kesempatan itu ya. Oke, saya kira cukup sekian ya. Pertemuan malam ini. Semoga teman-teman yang kemarin dapat nilai bagus, saya mengucapkan selamat dan teruskan ya. Jika dapat nilai jelek, jangan putus asa ya. Jangan menyerah gitu ya. Setelah dapat E itu merasa apa pengorbanan Anda sia-sia, saya sudah tuton, nilainya 0. Itu bukan 0 loh. Itu ada nilainya ya. Yang 29 itu itu bukan di bawah 30, yang dapat nilai di bawah 30 itu ya. Seperti itu. Oke. Untuk link mudah-mudahan besok bisa ya. Bisa dibuka ya. Saya pokoknya membuka link yang tadi itu, yang Google Form itu untuk mendaftar itu sampai hari mungkin Jumat malam ya. Ya, semoga ini, semoga lancar. Google Form yang mana? Tadi saya isi, saya kasih tadi. Baru join. Bentar. Saya inikan lagi. Ya. Nah, ini sama saja dengan ini ya, presentasi ya. Apa maksudnya? Absen, daftar absen. Jadi di sini sama dengan absen. Ya. Oke, sudah malam. Saya mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat ya. Mimpi indah bersama pasangan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lognya di save.